Oke. Hukum Taurat itu memang ada. Jangan ke Taurat lagi. Sunat. Hukum Taurat. Sunat yang saya bilang. Jauh Oke. kamu melebar kemana-mana, penipu. Oke. Sunat kulub itu hukum kekal, perjanjian kekal. Jangan ke Taurat. Ya, ya. Itu hukum kekal, ya. Yang dimaksud di situ adalah sunat kulub kan? Ya, Jawab. kekal enggak? Oke, jawab. Sudah. Itu hukum sunatnya sunat Kekal kulub tidak? kan? Kekal tidak? Kekal. Nah, kalau kekal selama-lamanya atau tidak? Tapi ada yang digenapi, itu ada penggenapannya, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Bentar. Hukum kekal itu, hukum kekal dibatalkan oleh Tuhan atau dibatalkan oleh iblis? Tidak ada yang dibatalkan. Sekarang apakah orang Kristen masih sunat wajib kekal atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Dia tak berdaya sama sekali. Agama Kristen tak berdaya diajarkannya kepada orang Yahudi. Makanya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1:15, aku diutus untuk non-Yahudi. Kepada orang Yahudi, Paulus tidak berdaya untuk mengajarkan agama Kristennya. Kenapa? Karena Paulus tahu agama yang diajarkan itu agama irrasional yang tidak masuk akal. Kakak kalau gini deh, saya juga udahlah Kak, karena memang kita sama-sama keras. Saya mengakui saya juga pertahankan apa yang saya pahami, dan juga di sini dikatakan sebenarnya mereka sama-sama tahu bahwa Paulus sebenarnya tidak mengajarkan ajaran yang tidak tepat. Kita harus tadi highlight di kalimat terakhir kan Kak, yang dia tetap mengajarkan Taurat Tuhan. Tapi karena Kakak sudah memahami itu, dan juga tadi yang saya bilang, sunat Kakak boleh tunggu dulu nggak? Saya tadi menunggu Kakak selesai berbicara soalnya. Oke, baik. Iya, sebentar. Silakan. Ya Kak. Saya juga ada kegiatan, saya mau izin untuk mengakhiri. Jadi saya mau tolong izinkan saya kasih statement terakhir. Silakan. Nanti Kakak silakan berbicara setelah ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang, sunat pada dasarnya akhirnya sudah berubah menjadi suatu adat istiadat dan bukan lagi hukum perjanjian antara Tuhan dan umat pilihannya, karena Tuhan sudah membuka kesempatan kasih karunia itu kepada semua orang akhirnya untuk langsung datang kepada Tuhan melalui dia mati di kayu salib. Pertama itu sunat. Yang kedua, tadi pemahaman tentang Paulus menggantikan sebenarnya sudah dimention di akhir. Kalau misalnya pada nyatanya kamu telah tetap menyampaikan firman Tuhan atau Taurat Tuhan, dan emang dia tetap mentahirkan diri, karena menurut saya kita semua perlu untuk tetap mentahirkan diri Kak. Bahkan pada saat itu dia datang ke bait Allah. Dia perlu datang ke bait Allah dan mentahirkan dirinya, karena setiap orang tetap berdosa. Sekalipun kita seorang rasul, sekalipun kita adalah umat Tuhan, setiap orang tetap melakukan dosa dan penting untuk melakukan pentahiran diri. Tapi kalau misalnya menurut Kakak persepsi Kakak seperti itu, ya semoga seperti itu, silakan Kakak pikirkan dan persepsikan seperti itu. Saya mohon izin untuk undur diri, dan kira semoga diskusi ini dapat semakin membuka kita, dan kita dapat semakin Kisah KPR 2 itu, 21 itu. Di situ mau entah engkau sama sekali tidak benar. Apa iya itu tidak benar?
untuk memanipulasi keadaan di luar sana. Kami telah mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristianos atau Kristen. Dia adalah penyesat yang menyesatkan orang-orang Yahudi. Itu tertulis dalam kitab KPR 24 nomor 5. Makanya ketika dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Silakan aja dengan pendapat saudara yang pada intinya adalah 10 detik terakhir dari saya sebelum Anda turun. Yang pada intinya adalah hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Tetapi karena dia adalah serigala, dia bagi-bagikan kepada orang Indonesia juga hukum Taurat itu. Meskipun hukum Taurat itu hanya dijadikan sebagai simbol, sebagai aksesoris pelengkap penderita, tidak dijalankan, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Hanya buah-buah saja, hanya bumbu-bumbu saja untuk melengkapi ajarannya. Jadi Torah hanya dipakai untuk menjual ajaran dia, sedangkan Torah itu tidak dipraktekkan. Buktinya Galatia 2 nomor 16 nomor 21, Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 5 nomor 2 nomor 3 nomor 4. Yesus Kristus, kamu lepas dari kasih karunia. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka engkau akan lepas dari kasih karunia. Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Aku berkata kepadamu untuk yang kedua kalinya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, engkau lepas dari kasih karunia. Paulus jagonya. Paulus itu orang terdidik, dia orang Farisi yang ahli di dalam bidang mentafsirkan isi kitab Torahnya Bani Israel. Itu data. Sekarang Anda baca, silakan Anda baca habis ini. Galatia 5 nomor 2 nomor 3 nomor 4, Galatia 2 nomor 16 nomor 21, Roma 3 nomor 7 dan seterusnya, Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Anda lihat bagaimana Paulus merubah hukum Tuhan menjadi hukum dirinya sendiri. Dia yang membuat hukum setelahnya. Hukum Tuhan dibatalkan dulu, habis itu dia bikin hukum sendiri. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah rasul utusan Tuhan atau rasul utusan iblis yang merubah firman Tuhan? Saya kira begitu dari saya, saudari. Nanti kalau misalnya masih penasaran, boleh di lain waktu. Kalau tidak ada kegiatan, naik di komang saya. Saya selalu live kok. Silakan. Oke Bang ya, terima kasih Bang ya. Makasih anak muda. Closing statement dari saya aja. Ya karena kan di sini semua pengikut Abang. Jangan sampai dari ajaran Bang Zuma ini, ajaran Bang Zuma ini hanya mendengar dari Bang Zumanya, tapi pengikut-pengikut yang nonton tidak membaca Alkitab. Saya juga sebagai umat Kristen, saya juga akan mempelajari Al-Quran. Kalau memang ajaran orang-orang yang pengikut itu mengajarkan Al-Quran, bagaimana saya juga harus ikuti, bukan hanya Bang Zuma bilang itu, jadi pengikutnya semua di sini mengikuti tersebut. Jadi kalau bisa yang lain juga di sini 9.000 orang membeli Alkitab, membaca Alkitab juga. Jangan hanya dari Bang Zuma sendiri yang mendengar, jadi semua percaya. Jadi kalau bicara juga saling menghargai, jangan saling ketawa begitu. Jadi saya datang di tempat ini hanya ingin sharing satu dengan yang lain, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena semua agama tidak ada mengajarkan kesalahan, semua agama mengajarkan hal yang baik. Jadi sekian dari saya Bang, terima kasih. Tuhan memberkati. Makasih, silakan. Makasih anak muda. Oke, teman-teman Kristen yang lain, silakan ajukan permintaan yang pada intinya ketika Anda membaca Bible dengan menggunakan akal, maka Anda akan sampai kepada pintu hidayah. Pakai akal tapi ya, bukan pakai doktrin, belum pakai dogma. Maka Anda akan sampai kepada pintu hidayah. Itu aja. Halo, semangat siang teman-teman. Ya, siang. Cuma. Iya, silakan buka kamera. Silakan teman-teman Kristen buka kamera untuk kita diskusi. Ini debat offline atau online cuma? Ini online.
Kalau saya offline, saya pasti akan buka wajah. Ini kan online, ya, nggak ada aturan online itu harus buka wajah. Sama seperti kita diskusi di Offline aja bang, cari tetangga, ajak mereka diskusi di pos ronda atau di pos kamling. Ini memang khusus untuk online, di mana online itu kita harus buka wajah. Ya, saudari Harmoni aja yang cantik begini berani kok buka wajah. Masa anda yang jelek begitu nggak berani? Kok nggak ada yang berminat, nggak akan ada yang jatuh cinta, muka seperti itu, toples. Ini adik cantik begini berani kali bunga. Kalah bapak itu tadi. Halo saudara Gerard, iya selamat siang. Siang abang. Buka kamera, silakan kalau Kristen. Oke. Makasih. Halo saudara Effendi. Ah, mantap kali, Bah. Ah, ini bagus nih. Apa tadi bang? Iya. Bagus. Jadi gini, terkait dengan utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu menguatkan hukum Tuhan, kan itu udah pasti itu kan ya. Menguatkan hukum Tuhan yang datang kepada sebuah kaum atau satu kaum. Bukan malah menghapus hukum itu. Nah, pola yang diajarkan oleh Paulus itu justru menghapus hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai perjanjian kekal Tuhan. Abang Dirubahnya. Juma lagi ceramah? Abang Juma ini lagi ceramah atau bagaimana sih? Itu saya sedang bernarasi untuk ditanggapi. Untuk ditanggapi berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Galatia 5, Galatia 2, Masalahnya Paulus apa? sedang menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel sebagai perjanjian kekal. Bagaimana Anda menyikapi hukum Tuhan dihapuskan oleh Paulus? Silakan. Ini sedang diskusi atau bagaimana ini? Atau lagi ceramah? Jangan lebay Boti. Saya kan udah memberikan kesempatan kepada Anda, Bot. Apa itu pengajaran Ya gini ya Bang Suma ya. Bang Suma itu Udah diam dulu Effendi. interpretasinya jangan langsung diterapkan begitu. Jadi kitanya bingung ini. Jadi mau nanggapinya gimana? Iya. Jadi pada Enggak, waktu saya- bernarasi itu sudah menerapkan interpretasinya sendiri. Jadi kita ini jadi Nah, sekarang Anda tinggal menjelaskan inti dari pernyataan saya. Apakah ada yang keliru bahwa Paulus itu adalah rasul, tapi kenapa dia menghapus hukum Tuhan? Kalau dia rasul Tuhan, kalau dia rasul iblis boleh, tapi kan katanya rasul Tuhan, kan begitu adanya. Langsung Sekarang Anda terangkan bagaimana Paulus adalah rasul Tuhan yang menghapus hukum Tuhan. Silakan. Nah, yang dimana yang namanya Paulus menghapus apa namanya itu hukum Tuhan mana? Dimana kok ada kesimpulan bahwa Paulus menghapus itu yang mana sih? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba bacakan Bang. Anda yang baca. Loh, saya tidak bisa, abang aja bacakan, saya Oh, bacakan. enggak ada Roh Kudus berarti pada diri Anda. Nah, jangan ngeles Bang, dibacakan. Sesungguhnya, dengarkan. oke. Sesungguhnya aku Paulus. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nomor 2. Nomor 3-nya dikatakan, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Oh, ada. Anda keluar dari kasih karunia. Tidak. Bantah Paulus, bantah Paulus. Paulus mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran oleh hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia. Anda lepas dari Kristus Yesus. Itu dalil. Mana yang betul? Oke, saya Hukum jawab ya. Taurat itu ada kebenaran atau tidak ada?
Ada kebenaran. Nah, Anda lepas dari kasih karunia. Tidak. Tuh, dalilnya begitu. Bang, Bang lupa bahwa Yesus itu di dalam Injil Matius mengatakan tidak mengubah hukum Taurat tapi menggenapinya. Yesus, ini Paulus. Nah, makanya Yesus oke. Ya. Yesus oke. Ini yang Paulus gimana? Oke, nah Paulus tuh mengatakan itu tuh karena hukum Taurat itu sudah digenapi, Bang. Digenapi maksudnya dihapuskan. Enggak. Seketika digenapi hukum Torah itu tak ada kebenaran gitu. Bang, digenapi itu bukan mengganti atau mengubah, Bang, tapi menggenapi. Tapi menghapus. Tidak. Menghapus. Anda jangan interpretasi sendiri. Loh. Coba barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya. Apa tuh maksudnya? Apa maksudnya itu, Bang? Oke, saya jawab ya, dengerin ya, Bang. Iya. Maksudnya apa itu? Iya. Hukum Taurat itu diberikan pada Musa itu adalah hukum materialistik ya, hukum materialistik. Nah, kemudian ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu digenapi menjadi hukum roh, yaitu hukum cinta kasih karena Allah itu roh. Maka apa yang ada di dalam hukum Taurat itu kemudian sudah digenapi, misalnya masalah sunat. Kalau di dalam hukum materialistik Musa yang namanya sunat itu dipotong kulupnya. Nah, pada waktu dia digenapi itu karena urusannya kembali pada Allah yang roh, maka yang disebut sunat itu bukan lagi sunat materialistik roh. Coba di mana firman Tuhannya menyatakan itu? Silakan. Menyatakan apa? Yang barusan Anda katakan bahwa perjanjian kekal sunat itu batal atau berubah. Bang, di mana? Tidak ada yang membatalkan perjanjian sunat. Yang membatalkan siapa? Loh, tadi Anda mengatakan bahwa itu sudah digenapi dengan catatan membolehkan apa yang dikatakan oleh Paulus, betul? Anda memberikan legitimasi. Saya, Bang. Anda memberikan legitimasi. Pernyataan saya jelas bahwasanya Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jikalau kamu menyunatkan dirimu. Pertanyaan saya, apakah ini membolehkan orang bersunat atau tidak membolehkan? Bang, yang namanya sunat sudah digenapi, bukan lagi sunat materialistik, Bang. Bukan sunat kulub lagi, tapi sunat hati, sunat roh, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Okay. Apabila engkau menyunatkan burungmu, kelaminmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Saya kasih pilihan kepada Anda. Anda sunat kulub atau Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Anda pilih mana? Karena pilihan yang Anda berikan itu pilihan yang salah, dari interpretasi yang salah. Loh, kok salah? Kalau kau menyunatkan, dengar Bang, dengar. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Anda pilih mana? Menyunatkan diri atau Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya, Anda tidak bersunat, Yesus Kristus berguna. Mana yang Anda pilih? Interpretasi yang kamu berikan salah. Jadi yang benar yang mana? Oke, saya terangkan ya. Ini dengerin. Oke. Hukum Taurat itu memang ada. Jangan ke Taurat lagi. Sunat. Hukum Taurat. Sunat yang saya bilang. Jauh kamu melebar kemana-mana, penipu. Oke. Sunat kulub itu hukum kekal, perjanjian kekal. Jangan ke Taurat. Itu hukum kekal, ya. Yang dimaksud di situ adalah sunat kulub, kan? Ya. Jawab. Kekal enggak? Oke, jawab. Sudah. Itu hukum sunatnya sunat kulub, kan? Kekal tidak? Kekal. Nah, kalau kekal selama-lamanya atau tidak? Tapi ada yang digenapi, itu ada penggenapannya, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Bentar. Hukum kekal dibatalkan oleh Tuhan atau dibatalkan oleh iblis? Tidak ada yang dibatalkan. Sekarang apakah orang Kristen masih sunat wajib kekal atau tidak? Masih. Berarti orang Kristen wajib sunat? Betul. Wajib? Betul. Wajib atau tidak? Wajib.
Wajib. Berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi Kristen. Kalau kita sunatnya sunat kulub, sudah digenapi. Perjanjian menjadi kekal. sunat. Dengar. Perjanjian kulub itu kekal atau tidak? Yang kekal itu perjanjian sunatnya, Bang. Iya, perjanjian kulub itu, perjanjian sunat kulub Sunatnya, itu. Bang, sunatnya. Maksudnya apa itu kalau sunatnya? Yang menjadi kekal itu, yang kekal itu adalah hukum sunatnya, bukan hukum kulub, bukan masalah hukumnya, Ya, Bang. hukum sunat itu maksudnya potong apa? Bang, yang sunat itu pada waktu sebelum digenapi itu sunatnya sunat material, namanya yang disunat adalah hukumnya. Ya kan? Bagaimana moderator? Tetapi sesudah- Iblis ini masih Sudah dipertahankan atau gimana sudah ini mulai iblisnya? kelihatan. Binatang yang dikasih roh sehingga dia bisa bicara. Pelintir terus. Sunat kekal. Ternyata ujung-ujungnya dalam hatinya mengatakan sunat rohani. Padahal perjanjian kekal itu adalah sunat kulub. Wah, selompat turun-turun aja terus aja. Benar-benar lah ini umatnya Paulus ini betul-betul memang ya. Benar-benar. Ini bot. Saya tanya sama Boti. Apakah sunat kulub? Apakah Apakah sunat kulub? Apakah sunat kulub itu kekal atau tidak? Jawab. Apakah sunat kulub itu kekal atau tidak? Tolong moderator, kalau yang cuman modal ngeyel ban karet nggak usah dinaikkan. Pening saya nggak mau mendengarkan. Oi, apa yang kamu suka? Perjanjian kekal sunat kulub atau tidak? Apa yang kau bilang itu? Gak ngerti saya. Oh ya udah, kau dibang. Ngapain kau Boti naik ke sini, bot? Ngapain kau ke sini kalau kau tidak ngerti? Tolong ya teman-teman, kalau cuma naik untuk ngeyel, keras kepala, nggak mau mendengar, cuman baca tafsir, baca Google, saya nggak mau diskusi dengan. Bukannya saya tidak ini. Capek menjelaskan kepada orang yang modal lutut. Moderator tolong dipahami. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana Bang Sony? Islam, Bang. Oh, luar biasa Bang ini. Iya, ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah Islam. Mau disunat 2 kali kayaknya Bang kita itu. Silakan, Saudara Kultom. Halo, semangat siang menjelang sore. Halo, sahabat-sahabat sekalian, makasih. Halo, semangat siang. Jadi yang membatalkan hukum Tuhan itu hanya iblis. Iblis mengatasnamakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Perjanjian kekal dibatalkan. Siapa yang membatalkannya, teman-teman? Halo, semangat siang. Halo, silakan naik. Semangat siang, Bung.
menjelang asar. Halo, semangat siang, semangat asar. Halo, 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 halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana abang ini? Semangat terus bang, semangat terus. Semangat terus bang. Insya Allah semangat terus. Makasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo Paul. Halo bang. Halo. Iya, bisa kecilin suara musiknya enggak? Apa bang? Suara musik dikecilin. Oh iya bang, ini lagi apa bang? Debat apa ini bang? Harga sembako. Halo, assalamualaikum. Salam. Bang Zuma, kangen. Ya, makasih. Dari mana abang? Coba yang muslim dibatalkan dulu, teman-teman. Biar saudara kita yang non-muslim yang naik. Assalamualaikum bang, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Sibolga bang. Oh, si Bolga. Masya Allah. Iya. Halo saudara Podio. Halo. Halo bang. Halo. Halo, assalamualaikum. Ayo, ayo terusin Bang Juma. Kenapa? Semangat Bang Zuma, semangat. Siap. Ayo, silakan saudara non-muslim. Buka kamera kita diskusi, silakan. Assalamualaikum bang, mau nanya sedikit boleh bang? Dari mana, gereja mana abang ini? Enggak, dari Muslim bang. Oh, iya, gimana? Halo, semangat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang mau nanya, gini loh, ada sepupu saya. Ada sepupunya. Kenapa? Di DM aja dek. Iya, dari mana bang? Dari Lombok. Oh, dari Lombok. Masya Allah. Luar biasa dari Lombok. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Syukran sahabat. Azakura barakallahu fik. Silakan, silakan. ML. Halo. Halo. Bang Suma kangen. Ya, sama. Halo, semangat sore menjelang asar. Saudara Paul. Halo. Apa diturunkan? Sinar mata, semangat siang. Ya, tadi Om Paul naik lagi. Kalau dari Kristen silakan. Saudara Jonathan Manurung. Halo Bang. Halo. 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 Ya,
Yang diam-diam malah nggak diturunin. Halo, semangat siang menjelang asar. Ya. Halo. 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 Oi. Aku yang puasa, kau yang lemas. Ngomong aja sudah. Apa lah ini? Laki-laki kok kemayu kali kau. Salam dari Binjai. Oke. Sabar bang, ya sabar lah, sabar bang, dari tadi sabar. Menghadapi manusia linglung tak berangkal, sabar toh. Masa nggak sabar? Puasa, iya. Iya puasa. Alhamdulillah. Halo, semangat sore. Kesabaran tipis kuku. Iya, teman-teman sekalian, apakah sudah tak ada lagi? Au. Ayo terima panggilan saya, Pendeta Jerry Bulolo. Ayo, Jerry Bulolo. Terima enggak? Wah. Halo, semangat siang. Salam, Bang Juma. Ya, salam. Buka kamera. Aduh dulu. Kecilin musiknya, Bang. Kecilin dong musiknya. Ya. Kecilin musik dikecilin. Suaranya ya. Iya, betul. Dari apa? Katolik, Protestan? Protestan Bang Juma. Protestan, baik. Sudah dengar tadi paparan saya mungkin? Belum. Baru masuk lagi tadi nih. Oke. Aduh, rajin. Aku malu sama Bang Juma anjir. Gua ngefans banget sama lu, Bang. Sumpah. Kayaknya aku sama Bang Zuma satu kota deh. Bukan. Aku di Dubai, Manada. Aku di kali ini apa? Di Kutai. Oh, di Kutai. Kirain di California. Adek ini masih rajin baca Bible? Enggak, Bang. Oh, enggak. Enggak terlalu rajin, tapi pengen belajar ilmu agama dan tauhid sama Bang Juma. Belajar tauhid. Kristen kok belajar tauhid? Iya toh. Nanti syahadat lagi. Ya nggak apa-apa, emang niatnya pengen masuk Islam rencana. Wow. Aku udah hampir tiap hari loh nonton Bang Juma. Dan itu benar-benar membuktikan. Kemarin juga ada juga kemarin juga ada pendeta wanita kemarin tuh, bukan pendeta sih, apa sih namanya tuh, dia juga udah menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Makanya aku tadi kan DM Bang Juma, terus Bang Juma balas, terus aku malu balasnya lagi. Kok bisa gitu? Iya, aku malu. Ya udah, sekarang buka kamera, tanya apa yang ingin adik ini tanya, silakan. Aduh, gimana ya? Enggak, aduh sumpah malu banget, Bang. Pengennya tuh kalau begini-begini kan pengennya tuh kayak apa namanya? Pengennya berdoa aja sharingnya gitu biar orang nggak tahu gitu. Oh, boleh. Nanti ya, DM saya berarti. Tukaran nomor HP juga boleh. Nanti ya, saya boleh, arahkan kepada tim saya. Ya, Umur berapa tahun? Aku 27, Bang. Aku stay di Jakarta. Oke. Oh, di Jakarta. Oh ya. Oke, aman lah itu kalau gitu. Iya, Papa Manado. Orang tua Manado. Iya, Mama Bugis. Hati-hati kok ngomong Bugis. Hati-hati ngomong Bugis. Orang Bugis itu. Mamaku Bugis Bone, keturunan Palaka katanya. Waduh. Oh, kamu itu. Kok bisa? Iya. Serius itu? Iya. Waduh. Ada hubungan darah lagi denganku. Wah, bahaya ini. Aku ada marga Andi dari Mama, tapi aku nggak pakai. Wah, timnya. Aku malu, Bang. Bang, nanti aja lah. Nah, ini
ini DM juga nih. Ini orang Bone nih, yang naik nih, Ketua Apologet Islam Indonesia. Nanti ketemu di Jakarta. Malu dia. Nanti boleh ajak, kayak kita ajak di sini aja. Boleh. Sering-sering sama kawan-kawan Siap. aja di sini. Iya, orang Bone masalahnya, orang tuanya orang Bone. Aduh, masih iri keseding. Alamak. Andi lagi namanya. Andi lagi, aduh, mang ras yang tapi alhamdulillah beliau ternyata yang DM saya, insya Allah. Memang ada beberapa teman-teman yang men-DM saya, ada dari Flores, ada dari Manado, kemudian dari Papua juga ada, dari Medan juga ada, bahkan ada yang di luar negeri yang kerja menjadi tenaga kerja di luar. Tapi saat suntuk dia mendengarkan Apologet Islam Indonesia, dan di saat itu juga dia melihat bagaimana kehidupan orang di luar dibandingkan dengan saudara-saudaranya Islam di Indonesia, katanya sangat jauh. Makanya Bang Suma, saya ingin belajar gitu. Saya ingin belajar tentang Islam. Iya, boleh itu kan Iya. yang tadi itu si Andi tadi itu nanti kasih WA aku aja kan dah, biar kami yang proses di sini. Siapa tahu bisa kita ajak ngopi-ngopi. Siap. Baik adikku, baik. Mudah-mudahan bisa ada pengaruh baik Iya. juga. Nanti aku ajak juga kawan-kawan pusat yang lain, insya Allah. Jadi temui beliau dulu, nanti kalau saya di Jakarta baru kita ngopi bareng sama-sama. Oke, siapkan aku. Oke kan dah. Siap. Aku izin di bawah kan dah. Baik. Standby di bawah. Makasih Dinda, sikit lagi Ya, asar. kan aku ya. Sikit lagi asar. Nanti kalau mau ini nanti saya naik lagi, insya Allah. Iya. Iya, Selamat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketua API yang baru, Dinda Dio ini lulusan luar negeri ya teman-teman. Ketika ketua kami yang pertama, Ustadz Alif, beliau izin untuk rehat, untuk istirahat, beliau izin untuk ngurus keluarga dulu, urusan keluarga. Maka beliau Dinda Dio menggantikan posisi beliau. Di antara keduanya sama, Dinda Alif dampingi Apologet Islam itu luar biasa, masya Allah. Beliau nyaris tak punya cacat di mata Bang Zuma, di mata yayasan juga. Makanya kami merasa kehilangan begitu Ustadz Alif meninggalkan Apologet Islam Indonesia dalam administrasi ya, tapi kami di belakang tetap aja komunikasi. Kami merasa kehilangan beliau dan sangat berat. Beliau harus melangkah meninggalkan medan tempur bersama dengan Apologet Islam, tapi beliau masih dalam barisan pejuang. Beliau baik, beliau sebagai pemimpin nyaris sempurna, hebat. Adinda Alif luar biasa, masya Allah. Kadang kangen saat-saat bersama, ya. Tapi insya Allah meskipun beliau sudah di API, besok hari ketika ada kegiatan kami tetap masih bersama. Beliau murni ingin istirahat. Dan Dinda Dio ini ya sama, Ustadz Alif dan Ustadz Dio sama-sama. Mereka punya kapasitas yang luar biasa. Tentu masing-masing memiliki kelebihan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Dinda Dio ini selalu merendah gitu, padahal keilmuannya masya Allah luar biasa. Tetap setia di sini menjadi tenaga cadangan. Harusnya Bang Suma yang cadangan, beliau yang pemain inti. Tapi beliau punya adab mendahulukan abangnya gitu. Halo, semangat sore menjelang asar. Selamat Halo. sore. Sore juga. Mantap sekali. Apakah saudara yang mend-DM saya besok? Bukan. Bukan Anda yang mend-DM saya besok? Ada. Serius? Saya bertanya, apakah saudara saya yang telah mend-DM saya besok? Ya atau bukan? Tidak. Oh tidak. Dari agama apa ini abang? Agama Islam saya, Bang. Islam, kelihatan dari wajahnya Islam. Ya.
Apa yang ingin disampaikan? Bakoniro ka apa ko tumalupu sembarna di pau. Silakan saudara. Makanya jangan, kalau Islam jangan nanti kena kerja di sini, dikerjain nanti. Halo, semangat sore. Halo. Halo abang, semangat sore. Baiklah, Gorontalo, Masya Allah. Iya. Halo, semangat sore teman-teman. Halo, semangat sore Bang Juma. Sore juga. Dari agama mana? Muslim Bang, Muslim. Wah, keren sekali Bang. Woi. Percaya diri kali abang ini. Luar biasa. Halo saudara Sopian. Halo. Agama mana? Agama Ya, buka kamera Bang, silakan kita diskusi. Silakan. Tommy, Tom, saudara Tom, saudara Tommy, ada onde-onde kah? Baiklah. Halo saudara Putra. Saudara Putra. Halo Bang. Apakah Jack berhenti mengusut kasus Esti? Oh, tidak dong. Setelah memperhatikan foto-foto dari tim forensik, dia menemukan kejanggalan dan membahasnya dengan Bobby. Di mana? Gitu. Ayo teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Halo Bang. Halo. Halo, semangat sore. Mama Magin pada si selenganu. Tumalu menre si lo si menre. Purai denre di peno menre si. Halo, semangat sore. Jangan Pip. Halo. Bisa Pip. Jangan Pip, memang juga diomeli. Sama Bang Suma nanti aku diomelin. Diomelin jam begini belum masa belum mandi ya diomelin. Halo, semangat. Assalamualaikum Deng. Wah. Ayo silakan teman-teman saya, saudara-saudara saya dari gereja, silakan ajukan permintaan, kita diskusi abangku. Tapi jangan blow on. Halo, semangat. Maaf. Waalaikumsalam. Maaf. Assalamualaikum. Baik abang. Makasih abang, kasih. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Lucu komen enggak. Kenapa? Musik. Sorry Bang, saya muslim, saya lagi rangkum ini pertanyaan untuk apologi juga Bang, apologi. Mantap kali, keren. Selamat berjuang. Apologi juga, apologi ya. Iya Bang. Iya. Lucu teman-teman di bawah ini. Kalau dia naik, apain lu naik setan? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau nanya nih, obat sakit gigi apa ya Bang?
sakit gigi, bawang putih. Bawang putih ya. Iya, bawang putih masukkan ke lubang pantat ayam jantan yang bulunya dominan merah pada hari Jumat pagi, tapi itu obatnya untuk sakit gigi. Halo, semangat sore. Halo. Bang Juma, brother. Sore, brother. Iya. Sore juga, brother. Silakan buka. Apa kabar nih, brother? Udah lama nih. Udah lama nih ya, nggak apa lagi kita ya. Nggak debat, nggak diskusi. Iya, silakan buka kamera, saudara. Iya, silakan buka kamera, saudara. Diskusi. Boleh, ayo kita diskusi. Ayo. Fair Ayo. ya? Fair diskusi ya. Ayo. Oke. Oke, Aryo. Aku akan buka kamera, buka maskernya dong. Kok buka masker sih? Katanya udah lama kenal. Jadi yang buka masker. Turun kau, modal dengkul. On cam botol. Masalah generasi ini udah ketularan semua ini. Ketularan Bang Sume ini. Lucu kalian memang ya, teman-teman ini. Apa ini? Saprudiansa, guru kita ini. Pelan-pelan, teman-teman. Halo, semangat sore. Selamat sore, Bang. Iya, Bang. Iya, enak kena suruh ki buka masker, suruh buka selara nah. Mana kerja selara kalau dibuka. Oh, kasih suruh muka masker tak kalau suruh tuh buka selaraan napi tatoi melo. Melusu-lusu tuh pale. Iya. Apa Haji? Teki mundur Pak Haji. Aku kaki Kota Baru. Oh, baru. Kota Baru. Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Iya. Mencaji juragan 4 tuh pale. Alhamdulillah, baru balik mah. Balik, Mega tuh kepiting. Mega kepiting kue Mega, balik Mega macam-macam nah. Iya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meta senane welo ke mewaki ada napai tulus. Iya. Sikone beliau lah deh Bang. Iya, taruh masa gini Pak Haji. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Haji lucu juga Pak Haji. Masa disuruh buka celana lawan saya? Pak Haji. Halo, semangat. Bang Randy, semangat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam. Muslim Abang? Muslim. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Saya sering mengikuti Bang Zuma. Yang menguatkan Bang Zuma untuk menjadi apologet, ya luar biasa dobrakannya dengan bahasa-bahasanya, ya kan. Itu apa ya? Yang menguatkan ya, semangat aja Bang, semangat untuk melindungi anak-anak generasi kita dari gerakan pemurtadan, itu aja. Iya, karena kami kadang turun lapangan langsung melihat bagaimana gerakan-gerakan mereka dalam menggencarkan pendangkalan akidah umat Islam. Jadi ada satu sisi dakwah yang kurang perhatian dari para ulama kita, yaitu kurangnya konsentrasi terhadap generasi Islam yang jauh dari masjid, yang jauh dari Al-Quran. Sehingga dengan mudah mereka dirangkul oleh orang-orang yang menginginkan mereka untuk meninggalkan Islam. Gitu Abang. Secara tidak langsung berarti menguatkan iman generasi muda, ya.
Iya, sebagaimana iya, benar Bang, benar. Siap. Oke, saya pengikut Bang Zuma sih. Ya, banyak Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Moderator. Bukan teman-teman, memang terkadang kita harus menjalin komunikasi dengan orang-orang yang mungkin punya kedudukan atau wewenang. Apologet Islam Indonesia ini harus didukung, kekuatan harus didukung penuh oleh umat Islam itu sendiri. Jadi kita bukan hanya serta-merta dialog, berdiskusi, tidak, tetapi kita harus menguatkan semua lini. Kita apologet Islam Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang yang punya kapasitas untuk membawa api ini menjadi besar. Jadi tidak semua netizen itu kita anggap seperti netizen yang murni atau pure untuk belajar. Tetapi ya bisa jadi ada tokoh-tokoh yang ingin mendukung apologet Islam Indonesia ini menjadi satu yayasan besar. Gitu abang-abangku semuanya. Serahkan kepada kami, percayakan kepada kami tahu ngambil sikap. Abang yang tadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan lebih jauh silakan DM kami. Nanti kami akan perkenalkan dengan manajemen Apologet Islam Indonesia. Memang kami Apologet Islam Indonesia butuh dikuatkan dari teman-teman yang punya kapasitas, punya wewenang, baik itu dari pemerintahan ataupun yang dari swasta. Demikian. Mohon maaf atas kehilapan teman-teman saya Bang. Silakan saudara buka kamera kalau Kristen, kalau Muslim silakan turun duduk di bawah, dengarkan dengan baik dengan seksama. Jika Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, silakan DM kami akan menyambut dengan baik. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Iya malam. Melasa. Dari agama mana? Pagi. Agama mana Bang? Kristen. Oh Kristen. Ya nggak apa-apa Bang. Pagi malam sama aja bagi kita. Silakan. Iya betul. Aku baru ini bro. Baru ketawa-ketawa sendiri tadi setelah baca-baca Al-Quran itu. Oh iya. Kok ada yang geli gitu loh. Gini loh masalahnya. Ya buka kamera dulu. Untuk kamera aku mohon maaf Bang Yuma masih privasi karena abang kan tahu Islam nih kan kalau kita buka data dikira Aduh parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya. Saya dari Malaysia. Kira-kira kalau kita bacakan Bible di sini data-data yang lucu-lucu gimana ya? Ada orang mendengarkan Paulus berkhotbah sampai ketiduran, duduk di jendela jatuh sampai dia mati. Mendengarkan khotbah Paulus mati. Banyak yang lucu-lucu di Bible itu. Ada cuman berteriak, botak, botak, langsung digigit sama beruang. Aduh, parah. Oke, teman-teman sekalian, saya izin sejenak ibadah asar. Silakan Dinda Dio dan tim kalau ada yang mau naik ke sini silakan. Asar dulu saya, teman-teman. Saya ingin meluruskan badan saya dulu. Ya, silakan naik. Teman-temanku naik di atas dulu. Ajarkan teman-teman kita untuk ini, untuk membahas tema ini. Siapa yang rasul palsu, nabi palsu? Apakah dia yang membatalkan hukum Tuhan atau yang dia yang meneguhkan hukum Tuhan? Begitu yang barangkali di Dinda Dora. Iya, oke Dinda. Lanjut dulu sebentar. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya sholat asar, habis itu seperti kemarin saya nongol lagi kembali. Ya teman-teman ya. Pokoknya hari ini kalau saya sudah sholat asar, saya akan ikut kembali bersama dengan teman-teman. Intinya dimanapun Anda berada, saya akan ini ya. Jangan kemana-mana ya. Ya kita tetap sama-sama. Oke, bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing
Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.